wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhirnya kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ushulus Tsalatsah. Ini sudah dekat ke terakhir. Maudhu kita pagi ini taghut dan macam-macamnya. Matannya ada di halaman 264. Halaman 264 paling bawah. Wat-tawaghitu katsiratun wa ru'usuhum khamsatun iblisu la'natullah wa man 'ubida wa huwa radin wa man da'an nasa ila ibadati nafsih wa man idda'a syai'an min ilmin ilmil ghaibi wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Taghut itu sangat banyak macamnya. Sementara pembesarnya ada 5. Pertama, iblis yang telah dilaknat oleh Allah. Yang kedua, orang yang rela disembah. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya. Yang keempat, orang yang mengaku mengetahui sesuatu hal yang gaib. Dan yang kelima, orang yang berhukum dengan selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Wad-dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu
Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Syarahnya ada di halaman 272. Halaman 272. At-tawaghitu artinya tagut. Ini sudah kita bahas. Ma makna tagut? Apa itu tagut? Dengan menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. At-taghutu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Sabtu pekan lalu telah kita sampaikan, taghut menurut Ibnu Qayyim adalah segala yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, yang diikuti, atau yang ditaati. Disembah secara melampaui batas, diikuti secara melampaui batas, dan ditaati juga secara melampaui batas. Itu namanya taghut. Jadi supaya kita tidak salah kaprah, keliru melangkah, kita harus kuasai definisi daripada taghut ini supaya tidak gagal paham. Lanjut. Wa ru'usuhum khamsatun. Sedangkan pembesar taghut itu ada 5. Ya. Taghut itu banyak. Ya. Taghut itu segala yang disembah, segala yang diikuti, segala yang ditaati secara melampaui batas. Maka banyak sekali. Nah, sedangkan pembesarnya, ketua-ketuanya, pemimpin-pemimpinnya ada 5. Yang dimaksud di sini pembesar-pembesar adalah pemimpin-pemimpin. Itu ada 5 macam. Yang pertama, iblis, syaitan yang terkutuk dan terlaknat. Ini pemimpin taghut yang pertama. Iblis, syaitan, itu sama. Ya, paling beda tipis. Iblis adalah raja paling tinggi. Syaitan adalah tentaranya di bawah. Syaitan ini bisa minal jinnati wan nas, terdiri pada jin dan manusia. Nah, itu semua berkolaborasi, bersekongkol, bersinergi untuk menyesatkan manusia. Inilah pemimpin yang pertama. Dan iblis ini kata Allah telah dilaknat sebagaimana Shad ayat 78. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya laknatku, kutukanku akan tetap atasmu sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya. Makhluk yang paling dimurkai oleh Allah adalah iblis. Mungkin volumenya dikurangi Pak, agak rewel suaranya. Laknat Allah selalu tetap abadi
untuk iblis ini, karena penentangannya luar biasa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia berani membantah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini dikatakan untuk kita berhati-hati, pemimpin yang pertama daripada taghut itu adalah iblis. Berikut tentaranya yaitu syaitan. Siapa itu iblis? Iblis dulunya bersama malaikat melakukan ketaatan seperti yang dilakukan oleh malaikat, ya. Jadi dulunya iblis itu adalah makhluk yang baik-baik, bersama rombongan malaikat, satu jamaah dengan malaikat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelah turun perintah untuk sujud kepada Adam, maka terseleksilah iblis. Ya. Ketika itu nampaklah siapa iblis yang sebenarnya. Keluarlah jati dirinya dengan pembangkangan, ya, dengan keburukannya. Dia enggan dan sombong, arogan, berani menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya dia tergolong hamba Allah yang kafir. Hamba Allah yang kafir. Itulah sebabnya kenapa dia dilaknat, kenapa dia dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi laknat itu adalah lawan daripada rahmat. Rahmat itu jalinan kasih dengan sayang, timbunan rahman dengan rahim. Lawannya laknat. Cerita ini bisa kita simak dalam Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Nah, ini menunjukkan tadinya iblis itu satu shaf, iblis itu satu jamaah dengan malaikat, sehingga yang disebut oleh Allah malaikat. Ingatlah ketika kami perintahkan, ketika kami berkata, ketika kami instruksikan kepada malaikat. Jadi iblis enggak disebut, karena iblis dalam rombongan malaikat. Apa isinya perintah itu? Sujudlah kamu kepada Adam. Ya, sujud dalam artian menghormat, karena Adam lebih mulia daripada mereka. Setelah itu apa yang terjadi? Fasajadu, para malaikat sujud semua. Para malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah, bukan isapan jempol. Tapi dibuktikan oleh mereka ketika mereka diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, mereka sujud tanpa membantah, tanpa ngeyel. Mereka sujud dengan sepenuh hati. Illa iblis, tidak demikian dengan iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa mereka? Iblis itu aba wastakbar. Iblis itu enggan dan takabur. Kenapa dia enggan? Karena dia takabur. Takabur itu membesarkan diri. Takabbara yatakabbaru, takabburan, ya, membesar-besarkan diri. Orang yang membesarkan diri menunjukkan dia itu kecil sebenarnya. Kalau orang itu besar, tidak perlu lagi membesarkan diri, dia sudah besar. Sekarang kenapa dia membesarkan diri? Karena dia sebenarnya kecil.
dia membesar-besarkan dirinya. Itulah karakter dan mentalitasnya iblis, suka membesar-besarkan diri. Itulah sebabnya kenapa wa kana minal kafirin, dia itu termasuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Itulah jati dirinya iblis. Itulah komandannya tagut yang pertama. Komandan tagut yang kedua, wa man ubida wa huwa radin, orang-orang yang disembah sedangkan dia dalam keadaan ridha, setuju untuk disembah. Ya, orang yang rela disembah.